Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Purnamasari dari kelas 3B Ekonomi Syariah dengan NIM 221130 ingin menjelaskan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia. Dilihat dari susunan katanya, manajemen sumber daya manusia terdiri atas dua kelompok kata, yakni manajemen dan sumber daya manusia. Dengan demikian, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah semua kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, perkoordinasian, sampai pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4, yaitu 1. Tujuan organisasional, 2. Tujuan fungsional, 3. Tujuan sosial, yang keempat, tujuan personal. Prinsip manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh seorang manajer, baik manajer organisasi bisnis maupun organisasi pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prinsip organisasi bisnis. 2. Prinsip pelayanan publik. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Di dalam etika bisnis, sumber daya manusia dinilai sebagai aset atau human kapital yang harus dijaga, karena hal tersebut merupakan bagian terpenting. Adapun beberapa manfaat dalam manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. 1. Dapat menyejahterakan karyawan. Sebuah perusahaan tentunya mampu menciptakan lingkungan yang memadai dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki produktivitas kerja. 2. Melindungi hak-hak karyawan. Perusahaan, pengusaha, serta karyawan yang menciptakan adanya suatu hubungan kerja. 3. Dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. 4. Mendapatkan adanya tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Definisi dan tujuan sistem informasi manajemen. Menurut Wikipedia, sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomatis atau dukungan terhadap pengembalian keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu memecahkan beragam masalah yang terdapat dalam bisnis, meliputi layanan, biaya produk, serta strategis bisnis. Prinsip sistem informasi manajemen. Berikut ini terdapat 8 prinsip dalam menyusun sistem informasi perusahaan yang terdokumentasi yang perlu diketahui oleh manajemen. 1. Efektif dan efisien. Sistem informasi yang distandarkan harus merupakan arahan baku yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Jika pada pelaksanaan pekerjaan dirasa sistem tersebut menyulitkan, maka sistem tersebut harus diubah agar sistem bisa berjalan dengan efektif dan efisien. 2. Mudah dan jelas. Sistem informasi yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua karyawan, bahkan dapat digunakan dengan mudah oleh orang yang sama sekali belum dalam pelaksanaan tugasnya. 3. Selaras. Sistem informasi yang distandar harus selaras dengan sistem pada proses lain yang terkait. 4. Terukur. Hasil keluaran dari sistem informasi terdokumentasi yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian dan keberhasilannya. 5. Dinamis. Sistem informasi yang
distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi perusahaan. 6. Fokus pada pihak yang berkepentingan. Sistem informasi yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberi kepuasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. 7. Kepatuhan hukum. Sistem informasi yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku. 8. Pengesahan. Sistem informasi yang distandarkan harus ditetapkan oleh manajemen sebagai sebuah produk hukum yang ditaati. Manfaat sistem informasi manajemen. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh sistem informasi manajemen yang dikutip dari centralsystem.com adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. 2. Dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. 3. Dapat memudahkan akses data yang dapat disediakan secara akurat dan real-time bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Dapat mengembangkan perencanaan yang maksimal dan efektif. 5. Membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program